Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, polisi menetapkan Brigadir Ricky, ajudan istri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Sebelumnya ajudan Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer, juga jadi tersangka dengan sangkaan pembunuhan. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Brigadir Ricky Rizal yang merupakan ajudan istri Irjen Verdi Sambo jadi tersangka. Kemarin kepada Kompas TV, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengatakan, penambahan tersangka. Brigadir RR sudah ditahan hari ini. Pasal 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56 KUHP. Sebelumnya polisi menetapkan ajudan Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 terkait kesengajaan pembunuhan. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338 junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. 11 Juli 2022, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, Eliezer melepaskan 5 kali tembakan, sedangkan Brigadir Yosua tewas dengan 7 luka tembakan. 3 Agustus 2022, polisi menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun 3 hari kemudian, penasihat hukum Barada Eliezer menyatakan mundur. Barada Eliezer lalu didampingi penasihat hukum yang baru, serta menyatakan mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Penasihat hukum Eliezer menyebut kliennya telah menuliskan semua yang terjadi dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Ada sejumlah fakta yang berbeda dari yang diungkapkan Eliezer sebelumnya. Di antaranya, tidak ada tembak-menembak dalam peristiwa tewasnya Brigadir Yosua. Memang yang dituangkan di BAP terbaru itu, ya dia cerita belak-belakan apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, siapa pelakunya, dan siapa-siapa di seputar tempat kejadian, udah bongkar semua, udah ada di tim penyidik, Mas, gitu. Ya, tapi itu juga udah dituangkan gitu ininya, kejadiannya di lantai pertama dekat tangga, dan ya sebenarnya ada tembak menembak, sebenarnya nggak ada. Bagaimana? Tidak terjadi tembak menembak. Tidak terjadi tembak menembak. Itu yang kemudian disampaikan oleh tulisan dari Barada Eliezer. Hari ini penasihat hukum Barada Eliezer ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. LPSK akan berpegang pada informasi terakhir yang disampaikan Barada Eliezer. Barada Eliezer memenuhi unsur menjadi justice kolaborator jika mau kerjasama dan bukan pelaku utama. Ya, kita berpegang pada informasi terakhir saja, bahwa kalau memang informasi yang terakhir ini adalah yang benar, ya, dan kemudian Barada E mau kerjasama, Barada E bukan pelaku utama, tentu dia memenuhi unsur untuk menjadi justice kolaborator. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, polisi menyatakan Irjen Verdi Sambo melanggar etik dan sejak 7 Agustus 2022 diperiksa di Makobrimob. Selain itu, polisi memeriksa 25 personel Polri. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi menetapkan Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, berbeda dengan sangkaan terhadap Barada Eliezer. Kita akan berbincang kembali dengan penasihat hukum Barada Eliezer, Deolipa Yumara, pengamat polisian Hermawan Sulistyo, serta Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Susila Ningtyas. Sebelum saya ke Prof Kiki dan ke Bung Deolipa, saya ingin ke Bu Susi dulu. Bu Susi, hari ini ada secara resmi permintaan dari Barada Eliezer untuk meminta perlindungan saksi dan korban di LPSK. Betul demikian? Masih mute kelihatannya, Ibu. Ya, betul. Tadi siang Bang Deolipa Yumara dan rekan datang ke LPSK untuk mengajukan permohonan Baradae sebagai justice kolaborator. Jadi secara resmi sudah diajukan ke LPSK. Seperti itu, Mas. Apa yang dilakukan setelahnya oleh LPSK dan apa yang dilakukan perlindungan dari LPSK ke Barada Eliezer? Jadi yang pasti kami perlu menelaah lagi ya, karena kan kemarin permohonannya
pada saat itu belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah sekarang kan statusnya sebagai tersangka dan kita melihat kemungkinan sebagai yang bersangkutan sebagai justice kolaborator, sehingga kami perlu juga bertemu secara langsung dengan Bapak Baradae untuk memeriksa ya ke soal informasi-informasi penting yang beliau punya untuk mengungkap kejahatan ini, sambil juga mengecek soal misalnya ada ancamankah, terus yang paling utama juga adalah memastikan bahwa bersangkutan bukan sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Kita akan lanjutkan nanti ke Bu Susi, ke Prof. Kiki, dan juga Bung Deo Lipa selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar berikut ini. Kita akan langsung menuju ke narasumber istimewa kita pada hari ini. Ada LPSK, Bu Susila Ningtyas, kemudian ada Prof. Kiki dan juga Bung Deo Lipa. Saya ke Prof. Kiki, tadi sudah saya sebutkan tadi apa kemudian pertanyaan saya sebelum jeda. Jadi begini, polisi kan terbiasa untuk kemudian tidak mendengarkan hanya dari suatu sisi. Alat bukti ada beberapa macam, 5 kalau tidak salah. Salah satunya adalah pengakuan saksi atau tersangka dan lain sebagainya. Tapi ketika ini kemudian didasarkan seolah-olah, saya katakan seolah-olah ya, hanya dari pengakuan saksi yang kemudian satu suara, lalu kemudian disampaikan lewat konferensi pers beberapa kali pada waktu itu, artinya persepsi publik semakin kuat bahwa ada tekanan dalam kasus ini. Sebelumnya ya, bagaimana Prof. Kiki menilai ini? Enggak begitu juga. Kenapa? Dari awal kan mungkin publik tidak tahu bahwa memang tidak ada alat buktinya, karena alat buktinya kan sudah dibersihkan, TKP-nya dibersihkan, HP semua saksi itu memang diminta oleh penyidik diambil, tapi HP baru semua. Iya, menarik Prof. Kiki. Kalau dibersihkan berarti ada yang melakukan obstruction of justice sejak awal dong, dan itu harusnya disidik pada waktu itu. Lah iya, itulah sebabnya kenapa ada ini pada dicopoti semua lalu diperiksa oleh Irwasum. Irwasum karena yang jelas bisa dilakukan terhadap mereka adalah perusakan TKP, dan itu belum masuk ranah pidana karena belum tentu mereka itu ikut berkomplot melakukan. Iya betul, itu kan belakangan Prof. Kiki ya, tapi ketika sebelumnya, sebelum konferensi pers, harusnya kan bayangan saya ini, harusnya disebutkan dulu bahwa ada pengacak-acakan TKP, ada dugaan obstruction of justice, bukan kemudian proses konstruksi kasusnya yang dikemukakan dan ternyata salah. Kalau memang salah nanti berubah ya. Ya begini kan, kalau konferensi pers itu kan tergantung input masukannya seperti apa. Nah, kalau dia dikasih masukan bahwa kejadiannya ada tembak-tembakan, nanti dia ngomong akan ngomong begitu. Kalau di dalam dunia apa itu humas itu kan garbage in, garbage out. Apa yang masuk seperti itu, keluarnya ya seperti itu gitu. Nah, bahwa kemudian itu ternyata salah, dilakukan tindakan korektif, kebijakan korektif dari atas, itu kayak di remedial gitu, kalau anak sekolah di remedial gitu, dan diganti kan pejabatnya. Meskipun ini ada kejanggalan yang luar biasa di tahap awal dan tidak disebutkan ada menghalang-halangi penyidikan, ada kasus tersebut obstruction of justice, tapi kemudian kasus yang dikemukakan itu tentu menjadi pertanyaan. Biarkan itu kemudian menjadi hal yang nanti mungkin akan terungkap belakangan, karena sekarang kita fokus di kasusnya. Saya ingin ke Bung Deo Lipa. Bung Deo Lipa, ini mengejutkan juga karena ada salah satu ajudan Irjen Verdi Sambo yang merupakan orang dekat dari istrinya juga, ajudan dari istrinya juga, Putri Chandrawati, yakni Brigadir Ricky Rizal yang dikenakan pasal pembunuhan berencana. Ini seolah menunjukkan bahwa Barada Eliezer bukanlah sosok yang melakukan pembunuhan tersebut. Apakah Anda menyatakan itu, atau misalnya kalau melakukan pembunuhan bukan berdasarkan kehendaknya atau berdasarkan suruhan orang lain? Ya kan jelas dalam persangkaan terhadap Barada Eliezer ini kan pasal 338, Jungto 5556. Ya. Semua publik tahu, semua masyarakat tahu, sudah disampaikan.
Artinya pasal 338 itu pembunuhan biasa. Gitu. Tapi ketika ada jungto, terus kemudian ada tersangka baru dengan pasal 340-nya kan berencana. Betul. Satu dipidana pembunuhan biasa, satu 340 berencana. Nah, ini dia. Pasti ada hierarkinya. 340, 338 turut serta. Berarti Baradae bukanlah pelaku utama. Tapi Ya, bahwa dia Baradae yang diduga melakukan pembunuhan itu sebuah fakta yang nanti Sebuah akan fakta. dibuktikan tentu. Betul, di persidangan nanti. Karena informasinya Baradae, saya mohon maaf saya harus mengatakan ini, tapi saya konfirmasi juga pada Anda, yang melakukan penembakan atas suruhan atasan atau perintah dari atasannya. Ya kalau dia cuma melakukan pembunuhan kan berarti ada otak pelaku. Ada yang mengerjakan juga. Tapi dia yang melakukan penembakan pertama kali sehingga menyebabkan... Oh ya, dia sudah mengakui merasa bersalah dia itu. Oke, jadi betul dia melakukan Nyesel. penembakan pertama kali, Bung Deolipa? Dia nyesel dia itu. Nangis dia itu. Sebelum ada penembakan apapun, Eliezer yang melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Nah begitu juga. Kita yang bilang dia melakukan itu. Tapi yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, kita lihat dari pembuktian selanjutnya, dari rekonstruksi selanjutnya kalau ada. Berdasarkan pengakuan Eliezer maksud saya? Ya, dia cuma mengakui dia melakukan itu. Sudah sampai di situ saja. Gitu. Oke, Dan baik. dia merasa bersalah terhadap hal itu. Gitu. Dan dia menyesal, bahkan sampai menangis Anda mengatakan tadi. Menyesal. Dia sampai berdoa lama sama Tuhannya. Kondisi sekarang seperti apa, Bu? Oh, sekarang nyaman dia. Siapa? Saya Pak Baradae. Baradae. Oh, kalau Baradae itu senang-senang aja di Barsim, orang diamankan, dia baik-baik saja, dijaga kesehatannya, dia senang-senang saja ya. Ya nyaman lah. Apalagi sekarang dia udah punya Tuhan sungguh-sungguh kan. Sebelumnya dia kenapa kemudian diperiksa Komnas HAM, diperiksa penyidik pada waktu itu masih dengan skenario yang lama yang kemudian dibantahnya pada saat ini? Ya saya nggak tahu kalau itu. Kan saya nggak bisa masuk ke wilayah masa lalu kan. Tapi kan Anda nanya dong, masa Anda nggak nanya? Iya, nanya juga, cuman kan masa kita cerita panjang-panjang kan begitu. Ada tekanan? Ya Pasti. itu udah Anda omongkan, Abang omongkan. Oke. Jadi harus saya ngomongkan, bukan pengacaranya? Iya, bukan. Pengacara kan diem aja nih ngeliatnya. Oke, baik. Anda hati-hati betul tapi ya? Oke. Betul. Itu harus hati-hati Bang. Tapi bahwa sekarang kondisinya sudah tidak ada tekanan psikologi, sudah plong katanya Barada Eliezer dan siap memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya. Betul, aman dalam lindungan Barreskrim dan aman dalam lindungan Tuhan. Oke, posisinya sekarang tidak diketahui di mana? Ya di Barreskrim dong, dijaga sama Barreskrim. Katanya di Brimob. Ya, kan kita lebih tahu. Oke. Jaga, karena dia kan wilayah penyidikan. Begitu. Baik. Ya. Saya ke Bu Susi. Bu Susi, jadi kalau perlindungan ke LPSK kan sudah ada perlindungan dari Barreskrim. Jadi LPSK untuk apa ini? Jadi ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh LPSK yang melaksanakan ini maupun penyidik ya dalam konteks yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Yang pertama itu nanti perlindungan fisik. Nah ini kalau memang ada ancaman ya. Nah perlindungan ini tidak hanya kepada Brigadir E, tapi juga keluarganya bisa kita lakukan. Terus yang kedua, dalam konteks justice kolaborator itu ada namanya penanganan khusus dan ada penghargaan khusus. Nanti ini yang mengerjakan memang sebagian LPSK dan penyidik gitu ya, aparat penegak hukum. Yang pertama itu dalam konteks penanganan khusus itu Baradae ini mempunyai hak untuk nanti dipisahkan tahanannya dari pelaku lainnya yang diungkap melalui kejahatan ini. Yang kedua bisa berkasnya dipisahkan gitu ya terkait dengan pelaku lainnya. Yang ketiga kemudian kalau nanti dalam pemeriksaan kesaksiannya nanti bisa tidak dihadirkan terdakwa di ruang sidang pada saat itu. Jadi tidak harus ada terdakwa di situ. Nah, sedangkan untuk penghargaan khususnya itu bisa diringankan hukumannya, tuntutan hukumannya. Nanti LPSK akan rekomendasi kepada jaksa penuntut umum supaya Baradae selaku JC bisa diringankan tuntutan hukumannya. Bahkan bisa bebas? Bisa saja seperti itu, jadi tergantung kasusnya. Nah, yang kedua tergantung posisi kasusnya ya. Yang kedua dalam konteks nanti menjalani. Baik, tunggu sebentar, Bu ini menarik Bu. Jadi kalau seandainya terbukti dan nanti akan direkomendasikan oleh LPSK sebagai justice collaborator bahwa yang bersangkutan menembak, katakan betul menembak,
tapi kemudian diperintahkan oleh atasan, maka tetap bisa ada kemungkinan bebas karena ia menjadi justice collaborator dan bukan atas kehendaknya. Ibu bisa jelaskan soal ini? Bukan, dalam konteks itu bisa diringankan karena memang ada atas perintah. Gitu kan, yang namanya menembak ini kan tetap dia melakukan kejahatan, tetapi apakah yang bersangkutan memang menembak ini atas dirinya sendiri, atas kemauannya sendiri, atau atas perintah gitu ya. Nah ini yang perlu diperiksa lagi sampai sejauh mana peran yang bersangkutan dalam tindak pidana ini. Yang pasti kalau dalam situasi ini, yang bersangkutan ini bukan pelaku utama, bisa dikatakan bukan pelaku utama. Dari pasalnya aja udah jelas ya. Jadi kemungkinan besar beliaunya ini bisa menjadi justice collaborator. Jadi bisa diringankan, bukan bebas ya? Ya, bisa diringankan. Oke, apakah bebas atau tidak tentu itu menjadi kewenangan hakim. Mas, jadi kewenangan hakim dan nanti pembuktian di persidangan. Baik, baik. Tentu ini akan menjadi hal yang panjang untuk kemudian kita cermati nanti sampai ke persidangan. Terakhir, Prof. Kiki, ini tentu mengejutkan karena sebelumnya ada fakta yang A misalnya saya katakan yang sebelumnya lalu kemudian berubah. Dan yang paling mengejutkan adalah terkait dengan sangkaan pasal pembunuhan berencana. Pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman yang paling tinggi di KUHP. Yang ingin saya tanyakan, apakah kemudian ini akan bisa terungkap tuntas dan memang betul-betul bahwa indikasi pembunuhan berencana ini nyata adanya? Ini Aiman ini kura-kura dalam perahu ini. Kan ada Prof. Kiki, masa saya nggak nanya. Cuman pinjam mulut saya aja ini kan. Kenapa? Udah tahu arahnya. Ini kan apa yang dilakukan oleh penyidik. Jangan lupa loh, penyidik ini dipimpin langsung oleh jenderal-jenderal bintang 3. Betul. Mereka Adi Makayasa lagi, Pak Wakapolri itu Adi Makayasa, doktor dari UI, Ahmad Doviri itu Kabaintelkam itu doktor dari UGM, Adi Makayasa. Masa kita ajari? Nah, tetapi selama belum ada bukti-bukti fisik, kenapa sih ada perubahan-perubahan? Tadinya kan tidak ada sama sekali bukti fisik, lalu ditemukan ada satu CCTV yang hanya menunjukkan pengambil perusakan TKP, bukan kejadian peristiwa pembunuhannya itu sendiri. Nah, itu membuka seperti kotak Pandora gitu, membuka fakta-fakta berikutnya sampai akhirnya pengakuan dan bukti fisik, pengakuan dan bukti fisik, dua hal yang saling menunjang tapi ini tidak sama gitu. Nah, bukti fisik ini yang dicari terus. Sekarang kan sedang dicari DNA dari kain pelnya itu. Nah, tim forensik itu jago-jago tim forensik. Kalau dipakai yang dari Polda Sumut, dari tapi yang otopsi pertama banyak yang salah, Prof. Kiki. Ya, itu karena ada diskresi itu. Sekarang pertanyaannya begini, kalau diskresi itu yang berkali-kali saya sampaikan, diskresi adalah hak penyidik atau setiap anggota polisi untuk mengambil keputusan sendiri gitu. Itu sebabnya penyidik itu nggak bisa diintervensi karena itu haknya dia gitu loh. Bahkan atasan pun itu tidak boleh mengintervensi penyidik. Nah, sekarang jadi masalah kalau penyidiknya terlibat atau berkepentingan, lalu dia menutup-nutupi atau bahkan merusak bukti-buktinya, ya kan bisa saja karena dia punya hak untuk itu. Tetapi ketika ketahuan, lalu itu dikoreksi, penyidiknya diganti, proses penyidikannya diulang, tetapi prinsip diskresi itu tidak boleh dilepaskan dari polisi. Supaya
tidak ada intervensi dari atasan. Atasannya polisi itu hukum, atasannya polisi itu bukan komandannya. Nah, Iya. ini yang harus dicatat oleh publik. Oh, iya. Orang kabar reskrim aktif aja pernah ditahan kok 2 kali loh. Bintang 3 ditahan Betul. oleh penyidik. Pak Suyitno Penyidiknya- Landung dan Susno Duaji waktu itu. Iya, jadi itu bisa dilakukan karena tidak ada atasan polisi itu hukum atasannya gitu. Maksud Anda Melanggar penyidik hukum tadi atau di tidak. lingkungan Polres Jakarta Selatan yang kemudian Anda maksudkan, tapi Anda tidak mengatakan seperti itu, saya mengatakan nggak apa-apa. Tapi Prof. Kiki, Ya. tapi tentu ini menjadi harapan publik bahwa sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di masa lalu jangan sampai kemudian terjadi lagi. Karena ini pertaruhan dari institusi kepolisian, mudah-mudahan kita akan saksikan sama-sama semua berjalan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat dan juga disampaikan oleh Kapolri, berjalan transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan keadilan, prinsip-prinsip keadilan. Oh, mereka udah pada Amin. pinter kok. Betul. Biarin aja betul. udah. Kita harapkan semua sama seperti itu. Terima kasih Ya. Prof. Kiki, Prof. Hermawan Sulistyo, kemudian juga ada Bung Deolipa Yumar dari pengacara Barada Eliezer yang beberapa hari ini membuat pemberitaan luar biasa terkait dengan perubahan dari keterangannya. Dan juga Ibu Susi Laning Tias dari LPSK. Terima kasih Bu Susi, Prof. Kiki, dan Bung Deolipa. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Selalu.